Selamat sore, sampai berjumpa lagi di channel Deplas Production. Nah, hari ini kita temanya mau mempraktekkan cara motong keju. Nah, ketika toko plastik baru, bahan kue baru, pasti kesulitan tentang motong keju. Nah, kita hari ini mau mempelajari cara motong keju seperti apa. Nah, kalau cup itu kita jualnya di sini toko Deplas ya. Di sini jualnya kita 2 ons setengah. Jadi ketika kesulitan, kita tidak tahu, bingung ke toko-toko baru cara motong keju, berarti ini tip cepatnya ya. Tip cepatnya, tip mudahnya. Ini ada contoh, pakai ini dulu. Ini winches ya. Winches itu udah dipotong dari pabrik 2 ons setengah. Ini lebih cepatnya kayak gini. Nah, ya. Cara-caranya. Pasti hasilnya sama. Pasti hasilnya sama ya. Ini jadi 2 ons setengah. Gini caranya ya. Dicetak dulu 2 ons setengah. Nah, kalau merah kan dia udah ada garis-garisnya dari pabrik. Lebih mudah lah cara untuk belajarnya ya. Nah, kalau krap ini kan tidak ada garisnya. Kalau yang baru-baru pasti mengalami kesulitan. Nah, ini kita pelajari cara mudahnya, cara cepatnya, hasilnya pasti sama. Kita cetak dulu ya, pokoknya jadi 8. Nah, ini cara motong keju itu pisaunya harus bersih, jangan sampai karat ya. Terus ini permukaan potong kejunya jangan sampai kena tangan. Nah, ketika ini kena tangan pasti jamur, nggak bantahan lama ya, cepat ada jamurnya ya, bakalan tahan lama ya? pasti ada jamurnya. Nah, ini talinya juga harus bersih ya, biar nggak ada kotoran, harus bersih. Nah, kalau udah gini kan lebih mudah, kita peeling aja ya. Contohnya tuh jadi berapa nih, 5, 7, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas kan tuh akhirnya 8 kan. Nah, hasilnya sama, jadi 8. Nah, ini keju krap ya, keju krap tuh kan jadi 8. Nah, sekarang kita mau potong ini keju. Ketika kita punya keju yang murah kayak misalkan top cheese. Nah, top cheese itu kan dari pabriknya 2 kilo ya, ini 2 kilo beratnya ya. Kalau kita potong buat ecer, orang kan kalau beli segini kan terlalu keberatan, pusing ngeluarin uang 95.000. Nah, ini keju paling laku di pasaran karena harganya terjangkau, murah ya, kualitasnya oke. Nah, ini buat tukang-tukang es itu pasti cocok cari yang murah. Yang model ini kita potong, kalau kita jual 1 roll 95.000. Nah, kalau kita potong jadi 12 potong ya. Kita mulai ya, jadi 12 potong. Nah, ini peeling aja ya, peeling aja nih. Nah, ini kan nggak ada ini. Nah, kita ada percontohannya ketika susah, ketika mengalami kesulitan, karena ini lebih murah, cuannya lebih gede ya. Kalau ini jadi 12. Nah, ini buat contoh bisa nih. Kita potong ini dulu karena ini udah ada garisnya. Karena udah garisnya ini lebih mudah ya. Lebih mudah nih. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa, tidak mengerti gimana cara motong keju, ini buat cetakan bisa ini. Yang merek kalap, ketika mau jual 2 merek gitu ya. Makanya ini kan modalnya lebih murah ya. Kalau misalkan dipotong lumayan kan, kita bisa jual 10.000. Nah, 10.000 kalau jadi 12 potong udah 120.000. Nah, keuntungannya kan lebih besar. Nah, dibandingkan misalkan kita jual yang kayak gini. Nah, ini nih dari kemasan pabrik 170 gram dengan harga 13.000, 12.000 ya. Nah, sedangkan ini 21.000, harganya cuma 170 gram. Nah, ini 21.000, 2 ons setengah beratnya, makanya lebih murah. Jadi orang kadang-kadang membeli tuh nyari yang harga lebih murah, kualitas lebih enak, sama ya,
gramasinya lebih bisa. Terus mau nggak terlalu gramasinya. Nah caranya gini tutorialnya ya. Ini harus jadi minimal ini jadi 11 ya. Jadi 11 ini. Maksimal jadi 12. 12 ya maksimal ya. 12 biji. Cik, plastik mana Cik? Plastik keju sini Cik. Sama lakasnya Cik. Nah, kita cara bungkusnya kita pelajari. Takbannya ntar jika bungkusnya kita pelajari, kita iniin biar nggak kena semut, biar nggak dimakan semut ya. Biar nggak dimakan semutnya, biar nggak dimakan semut, ya kan? Ini plastiknya kan harus paham ya, ini 12 kali 16 PP-nya, PP bening. Nah, cara masuknya seperti ini. Ini kan hasilnya sama pas banget ya. Ketika dipotong harus langsung buru-buru dimasukin plastik biar nggak dimakan semut. Nah ukuran plastiknya harus paham 12 kali 16. Nah lakban keju tuh hasilnya kan rapi. Nah ini semua nih yang 2 onsnya juga sama, plastiknya 12 16 ya. Tuh cara ngelipatnya seperti ini. Cara ngelipatnya seperti ini. Nah ini 2 ons setengah, harga jualnya 21.000. Kalau ini harga bisa kita jual 10.000 per potong. Nah ini paling laku nih di pasaran ini. Nah daya belinya kejangkau ya. Ini cuman nggak nyampe 2 on ya, paling sekitar 170 gram. 170 gram. Nah, biar langsung napiin gini biar gak dimakan semut ya kan. Hasilnya bagus kan. Jangan lupa 12 16 ukuran plastiknya. Kita mesti nyiapin lakban gini. Cara bungkusnya gini lebih mudah, lebih cepat ya, praktis ya, karena ini ukuran plastiknya pas banget. Lebih praktis, lebih mudah. Ketika kalian buka toko baru, toko plastik ya, bahan kue, kadang-kadang kesulitan cara motong keju gimana ya, cara motong keju. Sedangkan customer kan selalu nyari keju yang murah. Sedangkan di pabrikan yang baru ngeluarin keju yang udah dikemas baru Wincheese. Selain Wincheese belum ngeluarin. Yang 2 ons udah wrapping. Ya, makanya kita harus sedikit kreatif. Toko harus sedikit kreatif. Kreatif motong-motong sendiri. Soalnya ini paling laku dibandingkan yang kemasan-kemasan kayak gini. Kemasan kiri sekarang kurang. Karena masyarakat juga sudah pada tahu jatuhnya lebih mahal, kualitas sama. Kalau orang buat jual kan otomatis cari yang ekonomis, harga relatif lebih murah gitu ya, harga relatif lebih murah, ekonomis ya. Nah ini kebanyakan penggunanya tukang martabak. Tukang martabak nih penggunanya kebanyakan martabak Bangka ya. Makanya kita harus nyiapin keju setiap hari gitu, supaya ketika ada orang beli jadi kita nggak tergesa-gesa motong keju. Soalnya kalau misalkan tergesa-gesa ketika ada orang beli dipotongin ngedadak gitu ya, jadi kadang-kadang kan nggak rapi cara motongnya. Ini kan ketika pasar udah sepi kita ya motongin keju lah ya. Ini gini 21.000 rupiah per potong. Ini mereknya keju kalep all in one ya, keluaran terbaru. All in one keluaran terbaru, harga lebih murah, kualitas nggak kalah jauh sama cheddar ya. Kualitas oke lah pokoknya. Kalau selewatan gini udah pasti kayak Krab cheddar gitu ya. Tapi memang produknya juga dari Krab ya, produk dari Krab. Soalnya kan tukang martabak belanjanya tiap hari ya, dia kalau beli 1 roll mungkin nggak kebagian beli mesisnya, Luben. Oke, sampai di sini ya. Nah, terima kasih banyak yang udah subscribe, like, subscribe ya. Sampai berjumpa lagi di video-video
berikutnya ya, mengenai pembelajaran cara motong keju, atau mungkin besok kita cara nembangin margarin ya. Banyak, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe channel Deplas Production. Jangan lupa like, share ke teman-teman ya. Terima kasih banyak.